Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Anggita Ardia Pramesti dengan NIM 122200030 dengan teman saya yaitu Meliza Fitri dengan NIM 122200025. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja pada perusahaan PT Pertamina Persero di Balongan. Kami dari kelompok 3 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Insinyur Irwan Sujanto, MT. Selanjutnya kami akan mempresentasikan tugas kami. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan instrumen yang memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, dan masyarakat di sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Pelindungan tersebut merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. Ketiga, bertujuan mencegah, mengurangi, bahkan menihilkan risiko kecelakaan kerja atau zero accident. Penerapan konsep ini tidak boleh dianggap sebagai upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang menghabiskan banyak biaya perusahaan, melainkan harus dianggap sebagai bentuk investasi jangka panjang yang memberi keuntungan yang berlimpah pada masa yang akan datang. PT Pertamina di Balongan. PT Pertamina Persero Refinery Unit RU ke-6 Balongan merupakan kilang ke-6 dari 7 kilang Direktorat Pengolahan PT Pertamina Persero dengan kegiatan bisnis utamanya yaitu mengolah minyak mentah atau crude oil untuk menjadi produk BBM atau bahan bakar minyak, non-BBM, dan petrokimia. RU ke-6 Balongan mulai beroperasi sejak tahun 1994. Kilang ini berlokasi di Indramayu, Jawa Barat, sekitar kurang lebih 200 km arah timur Jakarta dengan wilayah operasi di Balongan, Mundu, dan Salam Dharma. Bahkan, bahan baku yang diolah di kilang RU ke-6 Balongan adalah minyak mentah duri dan minas yang berasal dari Provinsi Riau. Keberadaan RU Balongan sangat strategis bagi bisnis Pertamina maupun bagi kepentingan nasional. Sebagai kilang minyak yang relatif baru dan telah menerapkan teknologi terkini, PT Pertamina RU mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Dengan produk-produk unggulan seperti Premium, Pertamax Plus, Solar, Pertamina Dex, Korosene, minyak tanah, LPG, propilene. Pertamina RU Balongan mempunyai kontribusi yang besar dalam menghasilkan pendapatan baik bagi PT Pertamina maupun bagi negara. Selain itu, RU Balongan mempunyai nilai strategis dalam menjaga kestabilan pasokan BBM ke DKI Jakarta, Banten, dan sebagian wilayah di Jawa Barat dan sekitarnya, yang merupakan sentra bisnis dan pemerintahan Indonesia. Selanjutnya, studi kasus. Sejalan dengan tuntutan bisnis ke depan, PT Pertamina Balongan terus mengembangkan potensi bisnis yang dimiliki melalui penerapan teknologi baru, pengembangan produk-produk unggulan baru, serta penerapan standar internasional dalam sistem manajemen mutu dengan tetap berbasis pada komitmen ramah lingkungan. PT Pertamina Balongan merupakan salah satu unit kilang minyak di Indonesia yang memiliki rangkaian kerja yang tidak terlalu kompleks. Namun, potensi risiko yang ditimbulkan cukup tinggi, seperti terpapar bahan kimia berbahaya, bekerja di ketinggian, dan lain sebagainya. Selain itu, dalam rentan tahun 2014 sampai sekarang, sudah banyak kecelakaan kerja yang terjadi dengan kerugian yang cukup besar bagi perusahaan. Kegiatan di PT Pertamina Balongan yang dapat menimbulkan bahaya antara lain, yang pertama semburan liar minyak dan gas, yang kedua kebakaran besar, yang ketiga badai pada area eksplorasi atau peledakan, yang keempat tumpahan minyak, yang kelima tumpahan bahan-bahan kimia berbahaya, dan yang terakhir lepasnya gas H2S. Selanjutnya itu kecelakaan akibat kerja di PT Pertamina Balongan. Yang pertama itu terpapar bahan kimia. Kita ketahui bahwa PT Pertamina memiliki banyak sekali bahan kimia seperti benzen maupun H2S. Apabila pekerja terpapar bahan kimia tersebut, maka akan mengenai kulit atau matanya sehingga akan menimbulkan iritasi. Selanjutnya itu pipa gas yang meledak.
Kita ketahui bahwa PT Pertamina memiliki banyak sekali pipa untuk menyimpan minyak maupun gasnya. Apabila pipa tersebut meledak, maka akan mengenai pekerja sehingga akan menimbulkan luka bakar atau bahkan kematian juga. Yang ketiga yaitu kebakaran. PT Pertamina sendiri memiliki bahan bakar yang sebagai sumber energi. Apabila bahan bakar tersebut mengalami suatu tekanan yang hebat sehingga akan menimbulkan kebakaran yang hebat pula dan akan menimbulkan kerugian yang cukup besar pada PT Pertamina. Selanjutnya yaitu ledakan. PT Pertamina sendiri menghasilkan crude oil yaitu cairan yang lengket, gelap atau highly flammable. Apabila crude oil tersebut mengalami ledakan yang cukup hebat, maka akan menimbulkan kerugian yang cukup hebat pula, sama seperti kebakaran. Selanjutnya yaitu terjatuh dari ketinggian. Di PT Pertamina sendiri ada beberapa pekerja yang harus bekerja di tempat yang tinggi. Apabila pekerja tersebut tidak hati-hati atau pekerja tersebut terpleset, maka akan menyebabkan pekerja tersebut jatuh yang menyebabkan para pekerja akan mengalami patah tulang atau bahkan kematian. Selanjutnya itu kecelakaan lalu lintas. Kita ketahui bahwa PT Pertamina membutuhkan kendaraan untuk mendistribusikan bahan bakarnya ke seluruh Indonesia. Dan apabila pengendara yang mengendarai kendaraan tersebut tidak memiliki kompeten yang hebat, maka akan menimbulkan kecelakaan. Dan juga bila kendaraan tidak dilakukan pengecekan secara rutin, hal tersebut juga akan menyebabkan suatu kecelakaan. Yang terakhir yaitu tertimpa alat berat. Untuk menyimpan minyak dan gasnya, kita ketahui bahwa PT Pertamina membutuhkan beberapa alat berat yang akan diangkat menggunakan kren. Jika alat-alat berat tersebut tidak terikat dengan baik dengan kren, maka akan menimpa para pekerja yang ada di area kerja tersebut, yang akan menyebabkan para pekerja mengalami memar atau yang lebih parah yaitu kematian. Yang selanjutnya, penanggulangan kecelakaan akibat kerja di PT Pertamina Balongan. Yang pertama, penggunaan alat pelindung diri atau APD, di mana alat pelindung diri atau APD ada beberapa macam, di antaranya. Yang kesatu, alat pelindung diri kepala, berfungsi untuk melindungi kepala dari bahaya seperti kejatuhan benda-benda, terbentur benda keras yang dapat membahayakan kepala saat bekerja. Yang kedua, alat pelindung diri kaki, untuk melindungi kaki dari bahaya seperti tertimpa benda-benda berat, terkena benda-benda tajam, tertumpah bahan-bahan kimia yang dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, alat pelindung diri tangan, berfungsi untuk melindungi tangan dari bahaya pada saat bekerja sehingga terhindar dari cedera tangan seperti teriris, tergores, ataupun terkena bahan-bahan kimia. Yang keempat, alat pelindung diri mata, berfungsi untuk melindungi mata dari bahaya yang dapat mengganggu mata seperti masuknya debu, radiasi, dan percikan bahan kimia yang dapat berakibat fatal seperti kebutaan. Yang kelima, alat pelindung diri telinga, berfungsi untuk melindungi telinga dari bahaya seperti kebisingan pada saat bekerja. Yang keenam, alat pelindung pernapasan, berfungsi untuk menyaring udara yang akan dihirup pada saat bekerja sehingga tidak membahayakan pernafasan. Dan yang terakhir, pakaian pelindung, berfungsi untuk memudahkan pekerja atau operator alat berat atau pengemudi kendaraan melihat keberadaan pekerja lain. Yang selanjutnya, ada penyediaan P3K di tempat kerja. Pertolongan pertama pada kecelakaan P3K adalah bantuan dan perawatan sementara yang dilakukan untuk korban kecelakaan di tempat kerja menggunakan peralatan sederhana sebelum korban mendapatkan bantuan sempurna. Meski hanya menggunakan peralatan sederhana, pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K bisa menjadi salah satu solusi untuk memberikan bantuan dengan cepat dan tepat. Yang selanjutnya, pelaksanaan SOP yang benar merupakan suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah maupun non-pemerintah. Selanjutnya, peringatan bahaya. Rambu bahaya atau rambu K3 merupakan sebuah media komunikasi visual yang berupa simbol yang berisi teks atau pesan singkat yang berguna untuk menyampaikan informasi bahaya atau pesan-pesan ketiga kepada para pekerja ataupun kontraktor serta tamu-tamu yang berada di sekitar area perusahaan. Yang selanjutnya, pengamatan risiko. Pengamatan risiko adalah proses untuk
mengidentifikasi potensi bahaya, dan menganalisis apa yang dapat terjadi jika kemungkinan bahaya benar-benar terjadi. Dan yang terakhir, peningkatan pengetahuan P3K di tempat kerja. P3K di tempat kerja sangat penting dilakukan, tetapi sayangnya tidak semua mampu menerapkan hal ini secara menyeluruh dan tepat. Padahal P3K merupakan bidang yang penting dan salah satu alasan terciptanya lingkungan kerja minim risiko. Selanjutnya yaitu penyakit akibat kerja di PT Pertamina Balongan. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan proses maupun lingkungan kerja. Penyakit akibat kerja yang ada di PT Pertamina Balongan yang pertama yaitu kerusakan pendengaran. PT Pertamina memiliki banyak mesin untuk melakukan proses pengolahan terhadap minyak dan gasnya. Dalam melakukan proses pengolahan tersebut tentu membutuhkan banyak sekali mesin. Tidak jarang mesin tersebut akan menimbulkan suara bising yang sangat keras. Dan apabila pekerja mendengar secara terus-menerus dan tidak menggunakan apd yang sesuai, maka akan menimbulkan gangguan pendengaran. Selanjutnya yaitu infeksi saluran pernapasan dan penyakit paru kronis. Dalam proses pengeboran gas dan minyak oleh PT Pertamina dapat mengakibatkan terjadinya penyakit. Pengeboran berdampak pada pencemaran limbah udara. Pekerja yang menghirup udara tersebut akan merasakan sesak napas, batuk, atau bahkan akan mengalami mual hingga muntah. Dan juga jika pekerja terlalu sering menghirup bahan kimia tersebut, maka akan menyebabkan penyakit paru kronis. Selanjutnya yaitu mengalami kecacatan. Pada saat bekerja di PT Pertamina, di bagian yang langsung bersentuhan dengan proses produksi, tentu sudah banyak risiko kecelakaan yang akan dihadapi. Salah satunya yaitu mengalami kecacatan. Salah satu kecelakaan yang dapat mengakibatkan cacat yaitu terjatuh dari tempat yang tinggi, di mana hal tersebut akan mengakibatkan patah tulang yang mana mengakibatkan tubuh tidak berfungsi dengan baik. Selanjutnya yaitu luka bakar. Penyakit akibat kerja yang satu ini biasanya disebabkan oleh ledakan maupun kebakaran. Diketahui bahwa PT Pertamina menyimpan banyak sekali bahan bakar yang mudah meledak ataupun mudah terbakar. Jika terjadi kecelakaan, maka dapat menyebabkan luka bakar yang ringan hingga berat atau bahkan juga menyebabkan penyakit kulit. Selanjutnya yaitu keracunan. Keracunan adalah keadaan darurat yang dapat merusak sel bagian tubuh manusia. Keracunan dapat terjadi apabila para pekerja menghirup zat-zat beracun yang ada di PT Pertamina seperti benzen maupun H2S. Benzen maupun H2S dapat masuk melalui udara maupun melalui makanan atau minuman yang disantap oleh para pekerja. Selanjutnya yaitu gangguan saraf. Gangguan saraf dapat disebabkan oleh efek dari benzen maupun H2S. Gangguan ini biasanya muncul ditandai dengan tanda-tanda mengantuk, pusing, sakit kepala, atau bahkan vertigo. Dan jika terlalu sering menghirup benzen maupun H2S akan menyebabkan kegagalan pernapasan hingga kematian. Dan yang terakhir yaitu kanker leukemia. Terpapar benzen yang melewati batas wajar dapat menimbulkan kelainan pada sumsum tulang belakang atau dapat menyebabkan kanker leukemia. Selanjutnya yaitu penanggulangan penyakit akibat kerja di PT Pertamina Balongan. Yang pertama yaitu pengendalian. Pengendalian dapat menggunakan prinsip AREP. Yang pertama yaitu antisipasi, rekognisi, evaluasi maupun pengendalian. Yang pertama antisipasi. Antisipasi merupakan memprediksi potensi bahaya yang ada di tempat kerja. Yang kedua yaitu rekognisi. Rekognisi merupakan kegiatan yang mengenali bahaya lebih detail dan lebih komprehensif lagi. Kemudian ada evaluasi. Evaluasi merupakan pengambilan keputusan yang melibatkan penilaian terhadap bahaya pekerja terhadap zat kimia, biologi maupun fisika. Kemudian ada pengendalian bahaya. Pengendalian bahaya atau hygiene industri memiliki tujuan untuk memastikan para pekerja yang mengalami stres akibat kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja tidak bertambah dan dapat dikendalikan oleh perusahaan. Kemudian yaitu program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. BPJS memiliki program terkait jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Jaminan kecelakaan kerja adalah memiliki manfaat dapat berupa uang tunai maupun pelayanan kesehatan yang akan diberikan pada para pekerja saat mengalami kecelakaan kerja atau mengalami penyakit akibat kerja. Kemudian yang ketiga yaitu pencegahan. Pencegahan kecelakaan kerja di sini dilakukan untuk identifikasi potensi bahaya yang dapat menimbulkan penyakit akibat kerja.
Selanjutnya yaitu memakai alat pelindung diri. Kita ketahui bahwa semua tempat kerja pasti memiliki sumber bahaya. Sumber-sumber bahaya tersebut perlu dikendalikan untuk mencegah dan minimalisir penyakit akibat kerja. APD diperlukan untuk melindungi para pekerja terhadap bahaya tanggap darurat maupun paparan bahaya seperti fisika, kimia, maupun biologi. Kemudian yang terakhir yaitu mendeteksi penyakit sejak dini. Yang pertama yaitu memasukkan uji ataupun tes kesehatan para pekerja secara berkala dan rutin. Pemeriksaan ini dilakukan untuk tujuan mengetahui penyakit apa saja yang sedang atau tidak diderita oleh pekerja, sehingga perusahaan dapat menentukan langkah apa saja yang akan diambil ke depannya. Selanjutnya yaitu analisis risiko dan pengendalian risiko di PT Pertamina Balongan. Yang pertama yaitu kecelakaan lalu lintas, memiliki nilai risiko 3, kategori medium, dengan pengendalian yang sudah ada yaitu infeksi rutin, defensive driving training, pembatasan kecepatan kendaraan dengan pemberian stiker di kendaraan dan menggunakan APD. Pengendalian yang disarankan yaitu pemanasan sebelum driving, pelatihan baik terhadap lintas sektoral program dan lintas sektor, dan uji kelayakan keamanan kendaraan. Yang kedua yaitu kebakaran dengan nilai risiko 3, kategori medium. Pengendalian yang sudah ada yaitu infeksi rutin, defensive driving training, pembatasan kecepatan kendaraan, stiker kendaraan, APAR, dan penggunaan APD. Kemudian ada pelatihan untuk pekerja mengenai aspek keselamatan dari kebakaran. Yang ketiga yaitu kecelakaan menabrak pekerja dan fasilitas dengan nilai risiko 1, kategori low. Pengendalian yang sudah ada yaitu pemasangan stopper pada loading maupun unloading area kerja. Kemudian pengendalian yang disarankan yaitu penerapan prosedur unloading atau loading dan safety driving. Kemudian pengawasan yang lebih ketat oleh pekerja lain. Yang keempat yaitu pekerja tergores ujung besi dengan nilai risiko 1, kategori low. Pengendalian yang sudah ada yaitu basic safety training, alat pelindung diri seperti coverall, helm, safety shoes, masker, hand glove, safety eyewear. Kemudian pengendalian yang disarankan yaitu pengawasan yang lebih ketat pada pekerja dalam penggunaan APD seperti hand glove untuk melindungi tangan. Kemudian yang kelima yaitu ada color code terkena mata dan tertelan. Nilai risiko 2, kategori low. Pengendalian yang sudah ada seperti menggunakan alat pelindung diri yaitu coverall, helm, safety shoes, masker, hand glove, maupun safety eyewear. Kemudian pengendalian yang disarankan yaitu menyediakan eye wash dan body wash, kemudian prosedur mencuci tangan dengan benar, pengawasan yang lebih ketat pada pekerja dalam penggunaan APD. Kemudian yang keenam yaitu pekerja terpleset dan terjatuh dari ketinggian dengan nilai risiko 9, kategori high. Pengendalian yang sudah ada menggunakan alat pelindung diri seperti coverall, helm, safety shoes, masker, hand glove, maupun safety eyewear. Pengendalian yang disarankan yaitu pembersihan ceceran crude oil secara rutin baik pada tangga maupun rangka. Yang kedua yaitu pengawasan yang lebih ketat pada pekerja dalam pemasangan handrail. Jadi dapat disimpulkan bahwa di PT Pertamina Balongan ini memiliki beberapa kecelakaan akibat kerja seperti terpapar bahan kimia berbahaya, pipa gas meledak, kebakaran, ledakan, terjatuh dari ketinggian, dan kecelakaan lalu lintas dan tertimpa alat-alat berat. Yang kedua, penanggulangan kecelakaan akibat kerja. Dalam penanggulangan kecelakaan akibat kerja pada PT Pertamina ini ada beberapa cara antara lain penggunaan APD, baik P3K di tempat kerja, pelaksana standar operasional prosedur yang benar, peringatan bahaya, pengamatan risiko, dan peningkatan pengetahuan P3K di tempat kerja. Yang ketiga, penyakit akibat kerja. Dalam PT Pertamina ini memiliki beberapa penyakit akibat kerja yang terjadi di antara lain kerusakan pendengaran, infeksi saluran pernapasan, dan penyakit kronis, mengalami kecelakaan, luka bakar, keracunan, gangguan saraf, dan kanker. Yang keempat, penanggulangan penyakit akibat kerja. Ada beberapa cara untuk penanggulangan penyakit akibat kerja di PT Pertamina ini, yaitu menggunakan prinsip antisipasi, rekognisi, evaluasi, pengendalian, atau disingkat AREP. BPJS, pencegahan, memakai APD, dan deteksi sejak dini penyakit akibat kerja. Yang kelima, analisis risiko.
Analisis risiko pada PT Pertamina ini yaitu mendapatkan hasil penilaian antara lain pekerja menghirup bensin yang berbahaya, terpapar gas H2S, menghirup bensin saat uji laboratorium dengan nilai masing-masing 12, serta pekerja terpeleset dan terjatuh dari ketinggian dengan nilai risiko 9. Dan yang terakhir, pengendalian risiko. Untuk pengendalian risiko, menghirup bensin dapat dilakukan dengan cara menyediakan e-waste dan body waste, mencuci tangan dengan benar menggunakan APD. Untuk pengendalian risiko terjatuh dan terpeleset dari ketinggian dapat dilakukan dengan pembersihan ceceran crude oil secara rutin pada tangga dan tangki. Untuk posisi kerja dapat dilakukan dengan menggunakan prosedur penggunaan peralatan yang benar dan prosedur kerja yang baik. Selanjutnya yaitu saran untuk PT Pertamina di Balongan. Dari uraian di atas, menurut kami, alangkah baiknya di setiap PT Pertamina mengetahui, memahami, dan melaksanakan atau menerapkan protokol-protokol kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 untuk para pekerja, untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja. Karena kita tahu bahwa K3 merupakan instrumen yang memproduksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kerja. Perlindungan tersebut merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh perusahaan, yang mana K3 sendiri bertujuan untuk mencegah, mengurangi, bahkan menihilkan risiko kecelakaan kerja atau zero accident. Penerapan konsep ini tidak boleh dianggap sebagai upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang menghabiskan banyak biaya perusahaan, melainkan harus dianggap sebagai bentuk investasi jangka panjang yang memberi keuntungan yang berlimpah pada masa yang akan datang. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.